dibuat oleh Yajuj dan Majuj. Tugasnya membuat kerusakan di muka bumi. Membuat kerusakan di muka bumi. Barang siapa yang mengikuti Isa, dia tidak akan merasakan pengerusakan yang dilakukan oleh Yajuj dan Majuj. Runtuhnya tembok Yajuj dan Majuj. Surat 17 ayat 58. Ayat 58. Dan tidak ada orang yang akan menutupnya, melainkan kami membinasakannya sebelum hari kiamat, atau kami siksa penduduknya dengan siksa yang sangat keras. Yang demikian ini telah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz. Sudah menjadi ketetapan, tidak bisa ini kiamat kalau penduduknya tidak, negerinya tidak dihancurkan dulu. Ya, tidak bisa terjadi kiamat kalau negerinya tidak dihancurkan dulu. Penghancuran itu ditugaskan kepada Yajuj dan Majuj. Nanti kita bahas di pasalnya perjalanan Zulkarnain. Ketika Zulkarnain melakukan perjalanan ke barat, lalu dia ke timur, lalu dia berhenti di antara dua gunung, lalu di situ dia membuat tembok yang kuat agar tentara Yajuj dan Majuj tidak melakukan kerusakan di muka bumi, dengan satu ketetapan bahwa tembok ini suatu saat akan hancur. Dan itu satu ketetapan, ini tembok akan hancur dan tentara Yajuj dan Majuj akan melakukan kerusakan di muka bumi. Kerusakan di muka? Sebelum kiamat terjadi akan ada pengerusakan di muka bumi yang dilakukan oleh Yajuj dan Majuj. Bagi orang-orang yang mengikuti Isa, dia tidak akan merasakan kehancuran, pengerusakan bumi. Karena apa? Isa diangkat ke langit. Ikuti aku, ini jalan yang lurus. Tapi kalau Isa tidak dikenal, berhenti ketika pandangan pertama langsung bilang, oh ini, yang ini, nah, kamu akan bersama-sama Dajjal di bumi, ya, dan akan merasakan huru-haranya penghancuran tembok Yajuj dan Majuj yang dikiaskan lebih sakit daripada tebasan 1000 pedang. Katanya kemarin ya, pernah rasakan keram kaki? Pernah rasakan keram kaki sakit? Pengrusakan Yajuj dan Majuj dimulai dari ujung kaki, mulai keram. Tidak bisa berfungsi. Entah apa yang tandaranya yang tidak mengalir ke sana, atau apa hanya kedokteran. Yang jelas ini pasti terjadi. Karena apa? Karena bagian-bagian organ ini ada yang ditahan. Tidak bisa goyang di sana. Akhirnya keram. Kasih goyang, sakit. Apalagi kalau dipukul lagi, sekarang kasih baru dipukul, seperti ditusuk jarum itu. Kalau sakaratul maut lebih parah lagi daripada itu. Tapi kalau ikut Isa diangkat ke langit. Pernah lihat operasi sesat? Orang melahirkan, perutnya dibelah, dia tidur saja. Begitu selesai terbang, selesai juga operasi. Kenapa tidak dirasakan? Seperti itulah ketika Isa diangkat. Ini peristiwa kematian, mesti ada penghancuran negeri. Tidak bisa tidak satu ketetapan. Pasti hancurkan negeri ini. Ikuti Isa. Hakikat diri, ya, hanya dikenal itu dengan hakikat diri. Hakikat diri yang akan mengantar ke langit. Biarkan dia proses berjalan. Proses penghancuran negeri. Kita ada di langit. Penghancuran bumi sudah dikatakan. Dalam bahasa yang lain yang terdengar, nanti datang hari kiamat nanti, penghancuran alam semesta ini katanya orang-orang mukmin itu dimatikan lebih dahulu. Caranya apa? Berhembus angin yang sejuk.
angin yang membawa hawa yang membuat orang-orang beriman itu mati, sehingga mereka tidak merasakan, sehingga mereka tidak melihat penghancuran bumi. Apa yang dimaksud dengan angin sejuk? Kedatangan Isa itu pada waktu kematian Isa. Jangan menunggu ini tunggu angin sejuk supaya orang-orang beriman mati, jangan. Masih lama itu, mungkin masih ada ratusan 300 tahun yang lalu, 300 tahun yang akan datang. Kita tidak bisa perkirakan ini. Ya, jangan meraba-raba, oh dekat nih. Tidak usah, ada yang lebih dekat daripada ini dan lebih heboh peristiwanya, lebih membahayakan. Karena apa? Di situ penentuan kita mati Islam atau mati kafir. Kalau selama ini kita Islam bersedari, tiba-tiba di sini, mati kafir. Kalah. Kayak dalam konteks kehidupan kita saat ini, hendaklah kita jaga-jaga diri. Status seorang nabi saja, nabi mengatakan, ya Allah, jangan matikan aku kecuali dalam keadaan muslim. Kita ini kan enak dari awal memang Pak Islam. Alhamdulillah. Di sini penentunya apakah kau Islam betul atau Islam di bibir. Siapkan diri. Karena penentuan Islam atau kafir pada saat ini. Ketika kita sekarang mengaku Tuhan kasih tahu, Tuhan kirim ujian kita, selalu disimpan saya. Mengaku lagi dia, mengaku dia beriman, dianggap dirinya sudah jago nih, dianggap dirinya sudah hebat tentang agama, kasih dia, kasih hilang sendalnya saja, hilang. Begitu hilang sendal, mulai dia masuk mari. Orang ada, hilang sendal muslim, baru kita sholat, mulai di mobil-mobil, baru saya beli mahalnya lagi. Berarti imannya masih diukur dengan sendal. Karena dia sudah merasa sudah bagus nih sholatnya, sudah bagus nih agamanya, imannya sudah kuat. Menurut dia, Tuhan kasih tahu itu lebih bagus daripada sakaratul maut, ya. Nanti sakaratul maut baru kasih tahu. Jadi bagus kita diuji memang sekarang. Dikasih tahu memang maksudnya ujian dari Tuhan itu bukan karena Tuhan tidak tahu. Ujian dari Tuhan itu adalah untuk memberi informasi kepada kita seberapa kekuatan iman. Begitu sayangnya Tuhan, ya uji terus, jangan sampai kita merasa beriman, tiba-tiba datang dajjal, tidak mampu melawan. Jelas ini memang perbaiki lagi, kan itu belum ada apa-apanya. Tapi ada juga orang tidak mau tahu, ya, dianggap itu apa ya? Ya ujian supaya Allah Allah mengetahui. Supaya Allah mengetahui tentang keimanannya. Jangan katakan dirimu beriman sebelum kau tunjukkan bahwa kamu sedang beriman. Dia paksakan dirinya untuk menunjukkan dirinya bahwa dia sedang beriman. Ditunjukkan kepada siapa? Kepada orang-orang. Pergi sholat, rajin sholat. Bersedekah, rajin bersedekah. Supaya apa? Supaya orang-orang di sekitar kita itu tahu bahwa kita ini orang beriman. Itu namanya memperbodoh diri sendiri. Ya, arti kita tahu apa yang bisa meningkatkan iman. Pasti berkaitan dengan kekuatan Imam Mahdi. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, apabila mendengar nama Allah disebut, maka bergetarlah hatinya. Ini gaib. Tidak tahu bilang hatinya siapa yang bergetar ketika nama Allah disebut. Itu gaib. Bergetar dalam arti nyatanya adalah terjadi praktek langsung, beraplikasi langsung. Tapi yang kedua yang bagus, apabila dibacakan ayat-ayatnya, maka bertambahlah keimanannya. Berarti yang menambah keimanan adalah mendengarkan bacaan Al-Quran atau kita baca langsung.